Orang yang memuliakan anak keturunan Nabi pasti mulia. Allah akan memuliakan orang tersebut, nggak usah khawatir. Jadi walaupun kita bukan daripada keluarga Nabi, tapi kalau kita memuliakan keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, menyayangi keluarga Nabi, ya membantu keluarga Nabi, nggak usah khawatir. Nanti Allah akan angkat kedudukan kalian. Allah akan muliakan. Bahkan banyak orang-orang besar itu, orang-orang hebat, ya para aulia Allah, para kekasih Allah, walaupun mereka bukan daripada ahlul bait, mereka bukan daripada keturunan Nabi, tapi mereka mencintai keluarganya luar biasa. Bahkan mendahulukan kepentingan. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku dahulukan kepentingan keluarga Nabi daripada keluargaku. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kemuliaan itu bisa kita dapatkan. Ya, kalau kita memuliakan anak keturunan Nabi, maka secara otomatis. Kemudian perlu juga diperhatikan, hati-hati penyakit hati. Ini kadang-kadang secara zahir kita bisa nerima, tapi batin teh kieu. Batinnya teh naon teh Habib teh, naon bicara naon teh ini naon teh. Ini jangan-jangan mau dimuliakan, jangan. Nah, hati-hati, itu iblis. Talbis. Itu bisikan-bisikan iblis yang akan merusak hati kita. Itu merusak. Ya, mereka nanti iblis akan memberikan argumentasi. Itu apa itu yang dibawa itu ngawur semuanya, itu salah dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, karena iblis tidak mau melihat, ya, mendengar hal-hal yang demikian itu. Sehingga hati kita, makanya Nabi menjelaskan tadi al-hasad, hasud, hati-hati. Itu penyakit hati, ya. Terkadang depannya Masya Allah, wah Habib, dalam hatinya teh cute. Naon teh. Benar tak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah. Makanya Nabi bilang hati-hati. Jangan kalian benci, jangan kalian hasud. Nabi tahu. Nabi tahu bahwa ada umatnya yang bakal hasud. Nabi tahu. Makanya ditembak dulu ku Nabi. Yang hasud hati-hati, yang hasud hati-hati. Ya, karena itu urusan hati. Nggak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Jangan kita di muka berbahasa basi ya, dengan bahasa-bahasa indah, tapi dalam hatinya teh wah ada ularnya teh. Paham tuh? Ada ularnya. Ini ngerusak, ini hati-hati ya. Hilangkan, lawan begitu itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dilawan itu dengan ilmu. Jadi yang saya sampaikan ini ilmu, ya. Kita kalau mau selamat harus berjalan sesuai dengan ilmu. Ingin mendapatkan ridha dari Allah, berjalan dengan ilmu. Ingin dicintai oleh Allah, harus berjalan dengan waj'alil ilmi muqtadana, kata Habib Ali. Ikuti orang yang berilmu. Ikuti orang yang berilmu. Orang yang ahli ibadah belum tentu berilmu. Terkadang ibadahnya hebat, ibadahnya ketol, jidatnya sampai hidang di dia teh. Benar tak? Digosrok-gosrok gitu teh. Benar tak? Masya Allah. Tapi nggak ngerti ilmu, sehingga dia nggak paham mana yang harus dicintai, mana yang tidak dicintai, nggak tahu. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu. Ibadah itu bagian daripada kewajiban. Ya, ibadah bagian kewajiban harus kita jalankan. Cuman ibadah yang didasari oleh oleh ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu selamat. Makanya di awal saya katakan orang kalau cinta sama Habib dengan ilmu nggak goyang. Dia nggak goyang, dia akan jalan terus istiqomah. Kenapa? Kalau punya dasar ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, dibisikin kanan, ngoleh kiri, dibisikin kiri, ngoleh kanan, bingung, mulai teh. Ada orang ngomong lagi di luar, bingung. Kenapa? Tidak punya dasar ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, istiqomah, lurus, enggak. Orang ngomong apa saja, enggak. Kenapa? Kita udah dengar dalilnya kok. Kita udah dengar hadisnya kok. Kita udah dengar Qur'annya kok. Nah kalau kita nggak patuh sama Allah, nggak patuh sama Nabi, mau patuh sama saya? Mau selamat dunia akhirat harus patuh sama Allah dan patuh sama Nabi. Ini perintah Nabi. Habib di sini hanya menyampaikan saja, udah. Tugas Habib menyampaikan, tos itu saja. Dan tidak ada kerugian kalau ada orang benci keluarga Nabi. Nggak rugi. Keluarga Nabi nggak rugi. Ada orang nggak suka, nggak rugi. Dia tetap yang namanya mutiara tetap mutiara. Yang namanya kemuliaan tetap kemuliaan. Mau dibenci siapapun, tetap dia mulia. Mau ditaruh di mana yang namanya mutiara tetap mutiara. Mau ditaruh di tempat yang jelek mutiara. Mau ditaruh di penjara tetap mutiara. Mau ditaruh di mana saja kalau mutiara tetap mutiara. Mutiara itu ditaruh di mana saja mutiara, ya kan? Nah mereka itu adalah mutiara Nabi.
Mereka itu punya silsilah kepada Nabi, anak keturunan Nabi, darah suci Nabi, ya. Justru kita yang bahaya. Justru kita yang bahaya. Manakala kita mendolimi mereka, membenci mereka, menghasut mereka, berbuat semena-mena kepada mereka, kita yang rugi kalau mereka nggak rugi. Paham ya? Jadi kita yang rugi. Nah, jangan sampai kita nanti rugi. Amal ibadah kita ditolak sama Allah Ta'ala. Bahkan Allah haramkan surga. Allah haramkan. Jasad kita diharamkan oleh Allah. Manakala di dalam hati ada mubghid li ahlil bait. Benci kepada anak keturunan Nabi. Sehebat apapun ibadah kalian, kata Nabi, kalian akan dijebloskan ke dalam Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Nah, jadi pahamin ini semuanya supaya kita punya ilmu, kita paham. Ada hati yang kotor dibersihkan, ya, dekat dengan orang soleh, dekat dengan para habaib. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita kalau kita dekat dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari Selasa besok hadra, ya, Selasa ketiga. Insyaallah besok Selasa besok seperti biasa hadra Basaudan di Antos Sadayana. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa pada hadir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka baca doa. Rabbana
perhatikan sedikit ya, punten kepada jamaah, tolong diperhatikan. Yang pegang HP, yang pegang apa itu tolong dijaga, karena beberapa bulan ini banyak sekali pencuri-pencurinya ini kayaknya ya. Makanya ibu bapak sekalian yang bawa HP, yang bawa motor, tolong ditaruh tempat yang aman ya, taruh tempat aman. Terkadang kehilangan apa ini? Itu ada kunci siapa yang kehilangan? Kunci motor. Kunci motor yang ada kehilangan di meja Habib ya, yang kehilangan. Untuk yang lain tolong ibu bapak perhatian masing-masing lah ya, HP dan lain sebagainya dijaga. Ini nanti insya Allah kita juga mau siapkan panitia untuk menjaga motor dan sebagainya supaya aman. Nah, tapi sebelumnya ya tolong kunci motornya dirapikan, parkirnya dirapikan, kalau nyimpen HP juga dirapikan. Ini kayaknya yang nyuri juga pakai kedok peci putih kayaknya juga ini. Pura-pura hadir pengajian ya pengajian dapat, nyuri dapat ya. Nah, makanya tolong kita doain mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan ya. Yang nyuri mudah-mudahan dapat hidayah, sadar, insaf, balik di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mangga ini yang kuncinya ketinggalan, kunci motor. Iya. Kunci motor yang jatuh, mangga di meja Habib silakan.